Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa untuk edisi Kamis 21 Juli 2022 dengan bacaan dari kitab Hosea 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan tema renungan hari ini, dosa Israel dirinci. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasal ini diawali dengan maksud Allah untuk menyeret Israel ke meja pengadilan Allah. Karena banyaknya kesalahan yang dilakukan Israel. Di sana dalam pasal 1 mulai digambarkan, di sana tidak ada lagi yang namanya kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah. Yang ada di sana hanyalah dalam ayat yang kedua, mengutuk, berbohong, membunuh, berzina, dan kekerasan. Juga penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Dosa-dosa itu tidak hanya dilakukan oleh umat Israel, tetapi juga dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang dikenal sebagai nabi dan juga sebagai imam, sebagaimana diterangkan dalam ayat 4 dan ayat yang kelima, di mana mereka semestinya menuntut umat Israel kepada pengenalan yang benar akan Allah. Para imam dan para nabi ternyata tidak menjalankan tugas sesuai dengan panggilannya sebagai nabi ataupun imam. Mereka lebih mengutamakan materi ketimbang menyatakan kebenaran Allah. Sekali lagi, materi memang menggiurkan sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Hosea melihat bahwa pejabat agamalah yang memelopori sikap menolak pengenalan akan Allah. Nah, kata menolak berasal dari kata Ibrani yada, yang berarti menolak persekutuan dengan Allah yang intim, atau menolak persekutuan yang intim dengan Allah, dan berselingkuh dengan ilah-ilah lain atau Allah-Allah lain. Dan Allah tidak tinggal diam melihat sikap penolakan umat terhadap dirinya. Allah tidak hanya menghakimi, tetapi akan menghukum. Bangsa Israel dan para pejabat agama akan mendapat hukuman yang sama dari Allah. Namun di balik penghukuman itu ada juga berita pengharapan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyikapi semuanya itu, maka selaku orang Kristen, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah pemimpin rohani bagi diri kita dan bagi lingkungan kita. Dalam diri kita ada tugas sebagai imam orang percaya, maka tugas kita juga untuk memperingati baik orang di sekitar kita, juga menegur diri kita. Pemimpin-pemimpin agama yang memang kadangkala selalu memperlihatkan dirinya merasa benar dan menyalahkan orang lain, sementara ia tidak sadar akan kesalahan yang begitu banyak dalam dirinya, seperti peribahasa pelupuk di seberang laut ia lihat, balok di depan matanya ia tidak lihat. Karena itu mari bersama-sama kita yang memiliki dan mengaminkan tanggung jawab yang diberikan Tuhan, kita lakukan semua itu dengan baik, karena setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya dalam hidupnya. Dan Tuhan akan menuntut tanggung jawab dari setiap yang kita lakukan. Nah, semoga kita tetap setia kepada Tuhan dan terus membenahi hidup kita dari hari ke hari. Dan Tuhan akan menuntun kita untuk tetap setia kepadanya dan menjauhkan kita dari hukumannya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, syukur atas firman-Mu yang terus memperingatkan kami bahwa kami ini orang yang berdosa dan juga akan mendapat hukuman. Tetapi karena cinta kasih-Mu yang besar, Engkau menebus kami dan memberi hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Sekalipun demikian Tuhan, kami ini lemah. Kami akan terus berupaya agar mematikan semua keinginan daging dan hidup terus menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Berkati terus jemaat dalam hidup ini, dalam usaha kerja, pendidikan anak-anak, dan lepaskan mereka dari pergumulan-pergumulan.
Dan hamba berdoa untuk sahabat-sahabat yang lemah, yang mengikuti renungan dan doa ini. Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami menopang saudara-saudara kami yang ada di Cemate Lobatua. Di antara mereka ada Christian Masiku di sektor 2 yang dirawat di Rumah Sakit Katrina Bot. Bapak Lewi Raba Payung Tasik di Rumah Sakit Jantung Makassar. Nyonya Frans Hamid Markus, Nyonya Susanto Kabanga di Rumah Sakit Paramon. Nyonya Benyamin Bandua di Rumah Sakit Hermina. Misri di Bengalon, anak dari Bapak Mesak Sumbung. Reski di Rumah Sakit Hermina. Antonius Tanduk Langi di Rumah Sakit Plamonia yang jika Tuhan berkenan boleh keluar hari ini. Tuhan berkati seperti Tuhan memulihkan anaknya Yaya. Maria Limbong dan Yohanes Mandila di Rumah Sakit Primaya juga Tuhan berkati dan pemulihan boleh berlangsung karena Tuhan. Orang tua kekasih Bernadette yang lemah sekali di rumahnya, Tuhan berbelas kasihan. Ibunda dari Ibu Afrida di sektor 7 juga berdoa untuk Martinus Jama dan Ibu Alfrida di sektor 8 serta Ibu Sumomba. Mohon belas kasihan Tuhan bagi mereka agar mereka kembali kuat dan sehat. Anak kekasih Anugrah atau Dev, cucu dari Ibu Calvin Lumba, anak dari Hilda Lumba yang mengalami kelemahan tubuh di sekitar jantung dan kini boleh kembali ke rumah dan akan terus menjaga kesehatan dan juga kontrol. Tuhan tolong agar anak kekasih Anugrah atau Dev ini dari hari ke hari semakin baik kondisinya dan membawa sukacita bagi orang tua dan juga kakek nenek atau oma yang ada di sektor 8. Tuntun kami sepanjang hari ini Tuhan, dan jangan tinggalkan kami, dan Tuhan selalu menemani. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa kita hari ini. Tetap setia kepada Tuhan dan tetap mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus sayang kita semua.